yang kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sunarto selaku dosen mata kuliah MSDM dan yang berbahagia teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas karunia-Nya sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan kami dapat menyelesaikan tugas MSDM ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada materi pelatihan dan pengembangan MSDM. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wiji Trismanto selaku moderator. Yang selanjutnya ada Saudara David Faurulian sebagai pembaca materi, dan selanjutnya lagi ada Saudara Fotonil Kamil sebagai pembaca materi. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang akan dipresentasikan oleh Saudara David Faurulian. Untuk Saudara David Faurulian, dipersilakan. Terima kasih untuk Saudara Wiji telah memberikan kesempatannya untuk saya menjelaskan materi. Yang pertama, pengertian pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan dan pengembangan karyawan menurut para ahli William G. Scott mendefinisikan pelatihan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan mengembangkan pemimpin untuk mencapai keefektifan pekerjaan individual yang lebih besar dan hubungan antar pribadi dalam organisasi yang lebih baik, serta menyesuaikan pemimpin kepada konteks seluruh lingkungannya. Pengembangan karyawan didefinisikan sebagai proses di mana karyawan dengan dukungan atasannya menjalani perbaikan program pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilannya dan memperoleh pengetahuan. Juga keterampilan baru. Arahnya lebih pada mempersiapkan karyawan sebagai individu untuk memegang tanggung jawab berbeda atau lebih besar. Yang selanjutnya, tujuan pelatihan dan pengembangan karyawan. Itu terdiri dari ada 4. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar karyawan. Yang keempat, transfer keahlian dan kaderisasi. Yang selanjutnya, manfaat pelatihan dan pengembangan karyawan. Itu ada terdiri 4. Yang pertama, retensi karyawan yang positif. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan karyawan. Yang ketiga, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Yang keempat, pemberdayaan karyawan. Ya, selanjutnya jenis-jenis pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang pertama, onboarding. Yang kedua, manajemen risiko. Yang ketiga, manajemen keahlian. Yang keempat, perencanaan karir. Yang kelima, manajemen pengetahuan. Yang keenam, pengalaman. Yang ketujuh, diklat. Ya. Selanjutnya, metode pelatihan dan pengembangan karyawan itu terdiri dari 3. Yang pertama, pelatihan karyawan. Yang kedua, coaching efektif. Yang ketiga, mentoring kepemimpinan. Ya, evolusi pelatihan dan pengembangan karyawan. Ada beberapa model evaluasi, namun yang paling populer adalah model evaluasi yang dikembangkan para pakar evaluasi pelatihan dan pengembangan SDM, Donald Kirkpatrick. Dalam model evaluasi Kirkpatrick ini ada 4 tahap yang dilakukan sebagai bagian dari proses evaluasi, yakni tahap reaksi, tahap pembelajaran, tahap perilaku, dan tahap hasil. Ya, itulah presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fatoni Kamil. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara David. Yang pertama, B. Manajemen dan penilaian kerja. Kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk kepada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang dipinta. Secara mendasar, manajemen
Kinerja merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan kerja, pemantauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut berupa pemberian penghargaan dan hukum. Penilaian kinerja adalah sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang karyawan telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan bukan hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya, tetapi meliputi berbagai hal seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan, dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level pekerjaan yang dijabatinya. Selanjutnya, unsur-unsur kunci dalam penilaian kerja. Unsur-unsur kunci dalam penilaian kerja ada 6, yaitu 1. Pendefinisian misi, penetapan tujuan dan sasaran perusahaan. Kedua, penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional perusahaan. Yang ketiga, penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional perusahaan. Yang keempat, pengukuran kinerja dan penilaian hasil pengukuran. Yang kelima, pelaporan hasil-hasil secara formal. Yang keenam, penggunaan informasi kinerja. Selanjutnya, mengatasi kesalahan penilaian dalam melakukan penilaian. Semua karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya pasti menginginkan penilaian yang adil, umpan balik yang tepat dan cepat, pembinaan yang berguna dari tempat mereka bekerja atau dari atasan mereka. Namun kenyataannya hal itu jarang terjadi dalam kehidupan nyata. Banyak sekali masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi yang dilakukan oleh penilai dalam melakukan penilaian terhadap karyawan. Masalah tersebut diantaranya adalah: yang pertama, standar yang tidak jelas; yang kedua, efek halo; yang ketiga, kelonggaran atau kekakuan; yang keempat, tendensi sentral; yang kelima, bias. Selanjutnya, orang-orang yang dapat melakukan penilaian. Siapa sajakah orang yang bisa melakukan penilaian karyawan? Yang pertama adalah penilaian rekan kerja sebaya. Yang kedua, komisi penilaian. Yang ketiga, penilaian diri sendiri. Yang keempat, yaitu penilaian bawahan. Selanjutnya, manajemen bakat dan penilaian karyawan. Definisi manajemen bakat sebagai proses berorientasi sasaran yang terintegrasi untuk merencanakan, merekrut, mengembangkan, menilai, dan mengkompensasi karyawan. Mengelola secara aktif bagaimana karyawan dinilai dan diberi imbalan adalah praktik manajemen bakat yang terbaik. Dengan cara yang pertama, menilai dan secara aktif mengelola karyawan. Yang kedua, melakukan segmentasi dan secara aktif mengelola karyawan dalam praktik. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wiji. Selanjutnya saya akan membacakan materi untuk pengertian karir. Karir merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan status kepegawaian seseorang dalam suatu organisasi sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Karir adalah sebuah pekerjaan atau jabatan yang dipegang selama masa kerja seseorang. Karir menunjukkan perkembangan pada para karyawan secara individual dalam suatu jenjang atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerjanya dalam suatu organisasi. Karir merupakan suatu arah umum yang dipilih oleh seseorang untuk mengejar keseluruhan kehidupan kerjanya. Karir mempunyai 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama, karir sebagai suatu rangkaian promosi jabatan atau mutasi ke jabatan yang lebih tinggi dalam jenjang hierarki yang dialami oleh seseorang tenaga kerja selama masa kerjanya. Yang kedua, karir sebagai suatu penunjuk pekerjaan yang memiliki gambaran atau pola pengembangan yang jelas dan sistematis. Ketiga, karir sebagai suatu sejarah kedudukan seseorang, suatu rangkaian pekerjaan atau posisi yang pernah dipegang
seseorang selama masa kerjanya. Oleh karena itu, pengertian yang terakhir ini sangat luas dan umum karena setiap orang pasti mempunyai sejarah pekerjaan yang berarti setiap orang pasti mempunyai karir. Selanjutnya, perencanaan karir. Suatu perencanaan tentang kemungkinan-kemungkinan bagi seseorang karyawan dan anggota suatu organisasi sebagai individu untuk meniti proses kenaikan pangkat dan jabatan sesuai persyaratan jabatan dan kemampuannya. Perencanaan karir tidak harus dikonsentrasikan hanya pada peluang kenaikan jabatan. Jika memang pada lingkungan kerja saat ini peluang tersebut sangat terbatas. Tugas perencanaan karir. Yang pertama, perencanaan karir merupakan fungsi kepegawaian yang relatif baru dan program-program masih jarang, kecuali dalam organisasi-organisasi yang besar atau maju. Akan tetapi, keterlibatan organisasi dalam perencanaan karir makin bertambah. Banyak calon pegawai, khususnya calon-calon yang berpendidikan tinggi, menginginkan sesuatu karir, bukan hanya suatu jabatan saja. Yang kedua, karakteristik dan kriteria pengelolaan karir dirancang berdasarkan pengembangan struktur organisasi, sebab jalur karir ditentukan berdasarkan rentang struktur organisasi yang tersedia dalam organisasi. Yang ketiga, persyaratan untuk duduk pada posisi tertentu sangat ditentukan oleh kompetensi yang dimiliki karyawan yang akan menduduki jabatan tersebut. Kompetensi seseorang sangat menentukan kesuksesannya dalam mencapai karir sampai ke posisi puncak dalam organisasi. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan para karyawan yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan perputaran karyawan. Yang ketiga, mengungkapkan potensi karyawan. Yang keempat, mendorong pertumbuhan. Yang kelima, memuaskan kebutuhan karyawan. Yang keenam, membantu pelaksanaan rencana kegiatan yang telah disetujui. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan karir. Yang pertama, pendidikan formal dan informal. Yang kedua, pengalaman kerja dan keterampilan. Yang ketiga, sikap atasan. Yang keempat, prestasi dan produktivitas kerja. Yang kelima, bobot pekerjaan. Yang keenam, lowongan jabatan. Selanjutnya, jalur karir. Jalur karir adalah pola pekerjaan berurutan yang membentuk karir seseorang. Jalur karir adalah garis kemajuan yang fleksibel yang secara khusus digunakan oleh karyawan untuk melakukan perpindahan jabatan selama bekerja dengan suatu perusahaan. Terdapat 4 jalur karir yang biasa digunakan oleh organisasi, yaitu jalur karir tradisional, jalur karir jaringan, jalur karir lateral, dan jalur karir rangkap. Yang terakhir, sasaran karir dan tingkatan karir. Sasaran karir adalah posisi di waktu yang akan mendatang di masa seseorang harus berjuang mencapainya sebagai bagian dari jenjang karirnya. Apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh orang-orang dari karirnya juga berbeda menurut tingkatan karir seseorang. Apa yang penting dalam tingkatan permulaan mungkin tidak penting dalam tingkatan akhir. 4 tingkatan karir yang berbeda telah ditentukan identitasnya: karir percobaan, karir pembentukan atau kemajuan, karir tengah, dan karir akhir. Ya, demikian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.